Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Mulyani SPD. Saya berasal dari SDN Negeri Haur Ngomong 2, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Ibu yaitu Ibu Heni, ya sudah kalian tahu. Ibu merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dari LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten. Untuk hari ini, Ibu ada kegiatan ujian kinerja, yaitu uji praktek pembelajaran dengan siswa-siswi Ibu. Nah, mudah-mudahan kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kita mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah ya. Semoga hari ini kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siapkah untuk pembelajaran hari ini? Siap. Ya. Tadi pagi Ibu sudah membagikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ayo, ada yang tahu tidak materinya itu apa? Belajar tema 1, subtema 1 pembelajaran untuk siswa. Iya, benar sekali. Itu materi yang akan kita pelajari. Nah, sebelum pembelajaran, agar pembelajaran kita berkah, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, Muhammad Dafa pimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu. Dimulai. ilman warzuqni fahman. Amin. Iya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu harus selalu bersyukur ya, karena kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan pembelajaran untuk hari ini. Nah, di masa pandemi ini kita harus mematuhi protokol kesehatan. Ya. Nah, ada yang tahu ini protokol kesehatan apa saja? Jaga jarak. Ya, menjaga jarak. Ya, yang pertama kita harus menjaga jarak. Kenapa harus menjaga jarak? Karena virus itu berbahaya, kita tidak tahu kapan seseorang dapat menularkan kepada kita ya. Dan yang kedua, kita harus tetap memakai masker. Ya. Nah, dan yang ketiga, jangan lupa
Cuci tangan pakai sabun. sabun. Ya. Nah, itu adalah protokol kesehatan yang harus selalu kalian lakukan di masa pandemi ini. Nah, agar pembelajaran kita lebih semangat, ayo kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Siap, semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ada yang tahu arti dari lagu atau makna dari lagu dari Sabang sampai Merauke? Iya, negara Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau. Nah, di pembelajaran 1 kemarin kita sudah mempelajari tentang keragaman budaya. Nah, ini keragaman budaya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pawai budaya Indonesia. Nah, apa saja keragaman budaya yang ada di Indonesia itu? Budaya, agama, bahasa, makanan khas, Oh iya, bahasa, pinter. Apalagi? bahasa, Iya. zaman, Keanekaragaman. tradisional. Ya, keanekaragaman yang ada di Indonesia ya. Nah, keanekaragaman itu, nah ada tarian daerah, rumah adat, pakaian daerah, dan makanan khas. Jadi setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari menganalisis dan mengkreasikan dasar-dasar gerak tari Buong Jempa dalam posisi tubuh berdiri, menelaah keberagaman di Indonesia, menyimpulkan makna persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Ya, tadi salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia itu adalah tarian daerah. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tarian daerah dari daerah Aceh. Nah, ini tariannya. Nah, keragaman budaya di Indonesia terlihat dari tarian daerah. Salah satunya yaitu Bungong Jempa. Nah, tarian tradisional khas ini adalah dari Provinsi Aceh. Bungong Jempa artinya bunga cempaka, yang artinya simbol kebanggaan dan semangat yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Nah, sekarang kita akan mempelajari tarian Bungong Jempa. Tarian ini terdiri dari 2 gerakan, yaitu tarian dalam posisi berdiri dan tarian dalam posisi duduk. Untuk hari ini kita akan mempelajari tarian dengan posisi berdiri. Ya. Nah, ini ada gerakan berdiri dan ada gerakan duduk. Kita mulai gerakan tarian posisi berdiri. Yang pertama, yaitu kedua tangannya di atas. Coba praktikkan tangan kalian. Gimana tangannya? Tangannya di atas,
Kaki jinjit hentakan 2 kali ke kanan, 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakan 2 kali ke kiri 2 kali. Dalam hitungan 4 kali 4. Coba tangannya, posisi tangannya. Bagaimana? Ya, coba praktikan. Nah, perhatikan videonya ya. 8 Bu itu. Gunung Jempa Megadi Aceh, Gunung Talebe indah lagoina. Gunung Jempa Megadi Aceh, Gunung Talebe indah lagoina. Ya, itu tadi gerakan A. Nah, sekarang gerakan B. Nih, gerakan B dan C itu sama. Menghadap serong kanan, kedua jari dirapat. Tarik ke atas, kaki kanan di depan. Tangan kiri ke bawah. Tangan kanan mundur, lalu menghadap serong kiri. Kedua jari rapat, ditarik ke atas. Kaki kiri ke depan bergantian, kanan kiri sebanyak 2 kali. Hitungannya 2 kali 8. Ya. Jadi ke atas, ke bawah. Ya. Coba perhatikan videonya. Bercampur merah, gunung si ulah, indah lagoina, putih kuning, bercampur merah, Ya. gunung si Ayo, coba ulah, praktikan tangan kalian ke atas ya. Nggak apa-apa, tangannya aja kalau susah. Ya, kita praktikan sama-sama ya. Ayo, tangannya aja. Hitungannya 2 kali 8. lagoina. Ayo. Kuning bercampur merah, gunung si ulah, indah lagoina. Ya, itu untuk gerakan B dan gerakan C. Masih dalam posisi berdiri ya. Nah, ada gerakan tarian posisi berdiri bagian D, yaitu kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungannya 4 kali 8. Jadi tangan kalian begini, simpan di dekat bagian perut, ya. Lalu dibalik. Ya. Nah, coba agak berdiri. Kalian praktikan ya. Perhatikan. Mikrofonnya dimatikan dulu. Ada yang feedback. Nah, oh punya Hapsyah berarti. Coba perhatikan ya. Ayo sambil ikuti gerakannya. Angin pu ayo, turun mesusun yang malam-malam. Lam sinar bulan, angin pu ayo, turun mesusun yang malam-malam. Nah, itu sudah masuk bagian E. Nah, ini gerakan dari tarian posisi berdiri bagian E. Ya. Jadi kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan. Tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Bergantian kanan dan kiri, hitungan 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 2 kali 8 ya. Kita sama-sama praktikan ya. Yuk, kita ikuti. Si bunga jempa, kubitat mode, menyutat emco.
posisi berdiri yang bagian E ya. Nah, kalian nanti di rumah praktikan tarian tersebut. Nah, videonya sudah Ibu bagikan di WA grup ya. Nah, kalian bisa mempraktikan atau mengkreasikan gerakan-gerakan tariannya dengan musik yang sudah Ibu share di grup. Ya. Masih ingat gerakannya ada berapa? Gerakan A, lalu gerakan apa lagi? B, B, E, C, B, ya, gerakan A, B, C, D, dan E, yaitu untuk gerakan dalam posisi berdiri. Ya. Nah, di sini Ibu punya beberapa foto. Nah, ini ada 5 foto bapak-bapak. Ya. Ini ada Pak Sami yang berasal dari Maluku, ada Pak Encep yang berasal dari Sunda, ada Pak Made berasal dari Bali, ada juga Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Ya, coba Hapsyah. Pak Encep berasal dari mana, Hapsyah? Dari Sunda. Dari Sunda. Kansa, Pak Made berasal dari mana? Bali, Dari Bali. Napil, Pak Sami berasal dari mana? Dari Maluku. Iya. Dapa Altop, Pak Udin dari mana ya? Dari Betawi. Iya. Siapa lagi yang belum jawab ya? Rahma, Pak Nur dari mana? dari Jawa, Dari Jawa. Nah, kira-kira kalau misalkan Pak Made berasal dari Bali, terus berbicara bahasa Bali, dan ngobrol sama Pak Nur yang berasal dari Jawa, Pak Made pakai bahasa Bali, kira-kira Pak Nur mengerti tidak bahasanya? Tidak, ya. Nah, mereka itu dari daerah berbeda, mempunyai bahasa yang berbeda, tetapi kita disatukan dalam bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini ada cerita tentang Pak Sami dan teman-temannya. Ayo kita baca sama-sama ya. Pak Sami, Pak Encep, Pak Udin, Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari meskipun sangat terpisah dengan logat bahasa daerah mereka. Ya. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur itu tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh logat bahasa daerahnya mereka. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi makanan khas suku dari Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Ya. Nah, Ibu punya tabel ini. Nah, ini sudah ada di bahan ajar ataupun di buku tema 1 ya. Nah, identifikasi yaitu tentang asalnya dari mana, bahasanya, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan. Nah, di sini Ibu mencontohkan dari Pak Sami. Nah, Pak Sami itu berasal dari Maluku. Bahasanya bahasa Maluku. Makanan khasnya yaitu nasi lapola. Nah, alat musiknya ada ukulele. Pakaian daerahnya baju cele, tarian daerahnya cakalele, kebiasaannya
kalwedo. Ada yang tahu kalwedo tidak? Tidak. Tidak. Kalwedo itu jadi kebiasaannya itu selalu bersama-sama, rukun. Seperti kebiasaan orang Sunda. Sok botramnya. Gitu. Ya, itu identifikasi asal bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan dari Pak Sami yang berasal dari Maluku. Nah, Pak Encep. Tadi Pak Encep itu berasal dari mana ya? Sunda. Dari Sunda. Bahasanya kira-kira apa kalau dari Sunda? Sunda. Iya. Bahasanya juga bahasa Sunda. Makanan khasnya ada yang tahu dari orang Sunda apa? Oncom. Oncom, apalagi? Banyak. Ya, nah itu banyak sekali ya makanan khas, terus alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaannya. Kalian, Ibu tugaskan untuk mengisi identifikasi masalah ini yang nanti Ibu bagikan di LKPD. Nanti kalian isi ya LKPD-nya. Nah, kalian boleh mencari isinya di Google ataupun di buku-buku materi ajar lainnya, ya. Nah, itu adalah contoh keberagaman masyarakat di Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita mereka tentang Pak Sami, Pak Nur, dan yang lainnya? Ayo, kita baca lagi teks di bawah ini. Ya. Judulnya Siap Menghadapi Hujan. Ayo untuk paragraf pertama, Kansa coba dibacakan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan diskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Ya, paragraf kedua, Dapa Altop. Ayo bacakan. Bapak Otop. Oh, Destia, boleh Destia? Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Iya, untuk paragraf ketiga boleh Hapsyah. Hapsyah bacakan paragraf ketiga ya. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Ya, itu tentang cerita di lingkungan Pak Sami dan yang lainnya. Ya, tadi itu mereka hidup di Kampung Babakan. Nah, mereka itu siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Nah, setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat, pisang goreng, dan makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka sangat senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi hujan. Ya, coba dari cerita tersebut, apa yang dapat kalian ambil makna dari bacaan tersebut? Kerjasama. Iya, kerjasama. Meskipun apa ya? Beda. Meskipun berbeda, kita harus tetap
Saling menghargai dan selalu bekerja sama. Iya. Nah, dari kesimpulan bacaan ini kita simpulkan, walaupun mereka berbeda asal atau daerahnya, mereka bekerja sama, bergotong royong supaya terbebas dari banjir. Nah, ayo kita diskusi. Apa yang dilakukan warga Kampung Babakan dari cerita yang tadi? Kerja bakti. Iya, kerja baktinya apa saja ya? Membersihkan selokan. Iya. Nah, itu yang dilakukan warga Kampung Babakan. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Supaya tidak banjir. Supaya tidak Banjir. banjir. Tidak banjir. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Iya. Ya, ayo jelaskan. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, karena mereka bersama-sama mengerjakan gotong royong. Iya, boleh. Nah, ini pertanyaan yang keempat. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Mempererat tali persaudaraan. Mempererat tali persaudaraan. Apalagi? Pekerjaan cepat selesai. Iya, bagus. Apalagi? Pekerjaan berat ya menjadi ringan. Ya, tadi itu banyak sekali manfaatnya ya. Nah, apa yang terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Memutuskan tali persaudaraan. Iya. Nah, itu adalah jawaban-jawaban dari cerita atau dari bacaan tentang Pak Sami dan kawan-kawannya ya. Berarti materi apa saja yang sudah kita pelajari untuk hari ini? Dari awal kita belajar. Yang pertama kita belajar tentang tarian Bungong Jempa. Terbagi dari berapa gerakan ya tarian Bungong Jempa itu? 2. Iya, 2. Gerakan apa saja? Berdiri dan duduk. Iya, posisi berdiri dan posisi duduk. Nah, posisi berdiri itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada berapa bagian? 5. 5. Coba gerakan yang pertama ada yang ingat? Coba gerakan dengan tangan. Bagaimana? Iya. Bagaimana lagi? Gerakan yang diingatnya? Yang pertama ini ya. Yang kedua apa? Tangan ke atas, ke bawah, kanan dan kiri. A, B, E, B, dan C sama. Terus gerakan yang D, bagaimana? Iya, tangan Saling berhadapan. Iya, tangan saling berhadapan. Nah, gerakan yang E apa? Iya. Nah, itu tentang gerakan-gerakan tari. Nah, tadi tarian Bungong Jempa itu artinya apa ya? Bunga cempaka. Bunga cempaka, iya. Nah, selain mempelajari tarian Bungong Jempa, kita juga mempelajari tentang keragaman budaya. Iya. Keragamannya apa saja? Contohnya keragaman budaya yang ada di sekitar. Makanan, apalagi? Agama, kebiasaan, apalagi? Ya. Nah, adakah materi yang belum kamu pahami? Nah, hari ini kita kan sudah mempelajari tentang keragaman, tentang tarian. Ada yang belum dipahami?
Nah, berarti sudah paham semuanya ya? Nah, nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Tadi dari cerita bahwa kita itu beragam, banyak perbedaan di antara kita. Jadi kita itu harus bagaimana? Saling menghargai. Iya. Nah, kita itu harus menerapkan sikap saling menghargai. Iya. Nah, ini kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Ya. Yang kedua, keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Ya. Yang ketiga, setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, ide, dan pendapat. Nah, keberagaman tersebut adalah ciptaan Tuhan. Jadi, kita semua harus saling menghargai keberagaman yang ada. Kebersamaan tersebut akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, ya, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, itu tadi Pak Sami dan kawan-kawannya itu hanya salah satu contoh. Di lingkungan kalian masih banyak perbedaan-perbedaan ya dengan teman-teman kalian. Tetapi kalian harus tetap saling menghargai keberagaman tersebut. Nah, ini ada sikap-sikap yang harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa yang pertama? Saling mengapresiasi karya budaya lain. Iya, saling mengapresiasi karya budaya lain. Nah, kita akan mempelajari sekarang belajar tentang tarian Gunung Jempa dari Aceh. Tidak apa-apa ya, itu bagus meskipun kita mempunyai tarian khas daerah dari lingkungan kita sendiri. Nah, yang kedua, dalam menyikapi keberagaman itu apa? tidak mengejek atau memandang rendah karya budaya lain. Iya, tidak mengejek atau memandang rendah karya dari budaya yang lain. Yang ketiga, Saling menghargai dan menghormati. ya, saling menghargai dan menghormati. Dan yang keempat, bersikap bersikap toleransi. Ya, itu merupakan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa sikap-sikap tersebut kalian harus laksanakan dalam kehidupan kalian ya. Nah, untuk evaluasi pembelajaran hari ini, nanti Ibu bagi link Google Form di WA Group ya. Nanti ada 4 soal yang harus kalian kerjakan ya. Itu evaluasinya berbentuk soal uraian. Jadi kalian bisa mengisinya, uraikan apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Nah, mungkin itu pembelajaran dari Ibu. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Ya pastinya baiklah. Baik. Coba, Kansa bagaimana pendapatnya? Baik. Baik. Destia? Emot yang ke satu apa emot yang kedua? 1. Ya, alhamdulillah semuanya. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya senang dalam pembelajaran hari ini ya. Pastinya. Ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan belajar di pembelajaran ketiga yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Nah, besok seperti biasa sebelum belajar kita itu akan menyanyikan lagu yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Jangan lupa sebelum pembelajaran dihafalkan terlebih dahulu lagunya ya. Ya, mungkin itu pembelajaran dari Ibu. Terima kasih karena kalian
sudah menjadi anak-anak hebat dan selalu bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran meskipun pembelajarannya dalam masa pandemi. Jadi kita belum diperbolehkan untuk tatap muka. Jadi kita hanya bisa bertatap maya dalam kotak ini ya, dalam HP kalian. Jadi Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran kalian dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta Nafilah untuk memimpin berdoa. Ya, ayo Nafil, pimpin berdoa sebelum menutup pembelajaran. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.